Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordi dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional dengan NPM 19700616042. Kali ini saya akan menjelaskan dan sekaligus menjawab ujian setengah semester pada mata kuliah Metodologi Penelitian Teknologi Informasi Kang 01 dengan dosen pengampu Pak Agung Triayudi. Pertama, ini akan saya bagi presentasi ini dengan 3 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, berisi teori pendukung, kemudian ringkasan permasalahan, tujuan dan kesimpulan awal. Kemudian bab 2 studi literatur yang berisi 3 ringkasan jurnal terdahulu, beserta ringkasan permasalahan, solusi, kelebihan, dan kekurangannya. Kemudian bab 3 yaitu metode. Metode yang pertama adalah diagram langkah-langkah yang akan dilakukan pada penelitian ini. Kemudian dataset yang akan saya olah. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Teori pendukung yaitu menurut Tamrin Abdullah dan Francis Tantri 2016. Bab 3. Penjualan adalah bagian dari promosi dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran. COVID-19 yaitu bagian dari ringkasan masa ini. COVID-19 memberikan dampak yang buruk pada sektor ekonomi Indonesia, terutama sektor UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Penurunan omset penjualan. Dalam hal ini strategi penjualan perlu dilakukan agar kerugian dapat diminimalisir. Analisa transaksi penjualan bisa dilakukan untuk menemukan kelompok produk dengan data penjualan terbanyak, sehingga manajemen dapat mengambil langkah promosi terbaik untuk meningkatkan transaksi penjualan yang diminati pada masa pandemi. Kemudian PT Niaga Masa Depan atau AVA Indonesia belum menemukan cara untuk mengolah informasi yang efektif dari kumpulan data penjualan di tengah angka penjualan produk yang fluktuatif. Pihak swalayan kerap kali mengalami kesulitan dalam memprediksi angka penjualan produk. Terlebih lagi, pihak swalayan belum memiliki teknik khusus guna melakukan peramalan angka penjualan di masa depan. Oleh sebab itu, PT Niaga Masa Depan atau AVA Indonesia membutuhkan suatu teknik otomatis di bidang teknologi informasi guna mengatasi masalah tersebut, yaitu data mining. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk pengolahan data informasi penjualan yang akan dijadikan analisa acuan strategi dalam peningkatan penjualan PT Niaga Masa Depan atau AVA Indonesia. Kesimpulan awal yang telah saya buat, sistem yang dirancang bangun dapat mencetak laporan hasil analisa berupa tabel data dari hasil prediksi yang dapat digunakan untuk analisa penjualan, yang dapat digunakan juga untuk divisi marketing untuk segi pemasaran. Kemudian sistem klasifikasi menggunakan algoritma decision tree yang akan dirancang bangun memiliki tingkat akurasi sampai dengan 100%. Kemudian kita lanjut kepada bab 2 studi literatur. Dalam studi literatur ini, penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Yang pertama, pada analisis sebelumnya yang dilakukan oleh Arief Wibowo, Andri Handoko yang berjudul segmentasi pelanggan retail terhadap produk farmasi obat, menggunakan metode data mining klasterisasi dengan analisis recency frequency monetary atau RFM termodifikasi. Transaksi pembelian produk farmasi obat dapat dianalisis untuk mengetahui segmentasi pelanggan berdasarkan pola pembelian. Metode yang digunakan adalah melakukan analisis data transaksi pembelian yang terdiri dari atribut recency frequency monetary atau RFM termodifikasi. Pada proses pemodelan klasterisasi studi ini menggunakan algoritma data mining Kamins. Hasil klasterisasi pelanggan pada dua kategori menggunakan K-Medoid memiliki nilai DBA sebesar 1,334. Kemudian yang kedua, Iis Setiawan Mangkunegara, Purwono, Imam Ahmad Ashari melakukan penelitian serupa yang berjudul Analisa Klaster Data Transaksi Penjualan Minimarket selama pandemi COVID-19 dengan algoritma Kamins. Algoritma ini dapat mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Penerapan algoritma pada
278.480 data transaksi. Hasil akurasi model klasterisasi yang dihasilkan dengan confusion matrix adalah 87%. Yang ketiga, penelitian oleh Basri, Windugata, Risnandar yang berjudul Analisis Loyalitas Pelanggan berbasis model resensi, frekuensi, dan monetary RFM dan decision tree pada PT Solo. Penelitian ini mengusulkan model resensi frekuensi monetary yang dikombinasikan dengan decision tree, model klasterisasi RFM dan klasifikasi decision tree dalam menghasilkan atribut outlet yang berpengaruh terhadap nilai akurasi sebesar 7,54%. Kemudian, sari hasil studi literatur yang dilakukan, keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibuat adalah sama-sama mengangkat tentang analisa penjualan atau loyalitas pelanggan yang berpengaruh untuk kepentingan peningkatan angka penjualan dari segi pemasaran. Penyempurnaan akan dilakukan di penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dengan menggunakan algoritma C4.5 merupakan salah satu teknik klasifikasi pada machine learning yang digunakan pada proses data mining dengan membentuk sebuah pohon keputusan atau decision tree dan model resensi, frekuensi, dan monetary RFM. Lalu ekstraksi data dengan atribut yang dibutuhkan melakukan proses training data yang telah dilakukan menghasilkan sebuah pohon keputusan dan rules. Rules tersebut berfungsi dalam data yang dilakukan menghasilkan sebuah pohon keputusan dan rules. Rules tersebut berfungsi dalam menentukan prediksi status penjualan barang di PT Niaga Masa Depan atau Avan Indonesia. Karena perbaikan dari penelitian sebelumnya, model resensi, frekuensi, dan monetary RFM yang dikombinasikan dengan decision tree akan memberikan nilai akurasi lebih baik untuk proses klasterisasi data pelanggan berdasarkan jumlah transaksi, nilai nominal transaksi, waktu transaksi, dan atribut outlet. Sedangkan decision tree dapat menghasilkan rules yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi data penjualan masa depan lebih unggul dibandingkan hanya dengan menggunakan model RFM atau decision tree saja, sebagaimana penelitian sebelumnya yang paling mendekati dengan topik ini. Kemudian kita lanjut ke bab 3 metodologi, yaitu berisi tentang diagram langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Di sebelah kiri ini ada diagram-diagramnya, merupakan model klasifikasi berdasarkan klasterisasi RFM dan juga training data dengan decision tree. Pertama kita buat data tabel tersebut dengan model RFM, kemudian kita lakukan klasterisasi, kemudian kita lakukan proses join dengan data outlet gudang dan sales atau OGS. Penggunaan data RFM dengan OGS diperlukan cross-validation dengan memasukkan data training dan data testing, sehingga menghasilkan data yang sudah diklasifikasi. Kemudian dataset. Ini adalah contoh-contoh dataset yang akan diolah, berisi dengan shop ID, shop name, kemudian waktu mereka melakukan pembelian, kemudian total sales, kemudian website yang mereka beli. Tahapan dari pemrosesan data dimulai dari proses pengumpulan data penjualan atau data uji atau dataset. Periode yang diambil adalah periode selama pandemi berlangsung 2020 sampai dengan 2021 yang masih berbentuk data mentah, di mana nanti pra pemrosesan data akan menghilangkan atribut-atribut yang tidak dibutuhkan. Demikian presentasi tentang penelitian yang akan saya dalami dan sekaligus juga sebagai jawaban dari ujian tengah semester saya pada mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi dengan dosen pengampu Pak Agung Triayudi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga penelitian ini dapat bermanfaat.
baik bagi perusahaan sendiri maupun orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.